We will pull Russia out of our war as oppressed my beloved Scotland for 100 years, and it is time for its full might of Germany to destroy. Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film The Kingsman. Selamat menongkrong. Film berlatar belakang tahun 1902. Seorang yang bernama Leonard dan istrinya yang bernama Amy dan putra mereka yang bernama Conrad mengunjungi temannya yang bernama Jenderal Kitchener di sebuah camp di tengah gurun pasir Afrika Selatan. Leonard adalah seorang bangsawan Inggris yang bekerja sebagai palang merah internasional. Keluarga ini mempunyai seorang pelayan yang bernama Sola yang selalu menemani mereka kemanapun mereka pergi. Setelah perbincangannya dengan Jenderal Kitchener, Leonard bergegas hendak menemui keluarganya. Namun naas, ketika ia hendak menemui istri, camp itu mendapat serangan dari seorang sniper dan Leonard terkena tembakan di kakinya. Ketika Amy hendak menghampiri Conrad, ia terkena tembakan di perutnya. Sebagai pengawal keluarga Leonard, Sola segera menghunuskan pedangnya ke arah si sniper tadi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Amy berpesan kepada Leonard untuk menjaga anak mereka. 12 tahun kemudian, Conrad telah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia sering berlatih bela diri, ditemani Sola sebagai partnernya. Dan sebagai seorang bangsawan, tentu saja Leonard memiliki beberapa orang pelayan, dan salah satunya adalah Mira, yang bertugas untuk mengatur jadwal kegiatan Leonard. Suatu hari Leonard mengajak Conrad ke sebuah penjahit terkenal yang bernama Kingsman. Di tempat itu mereka bertemu dengan Kitchener dan ajudannya yang bernama Martin. Kitchener meminta bantuan Leonard untuk menemani temannya yang bernama Ferdinand dari Austria selama ia berada di Serbia, dan ia pun menyanggupi permintaan Kitchener. Di sebuah tempat di atas gunung batu, terlihat seorang menaiki lift, dan di sana telah berkumpul beberapa orang yang sedang menunggunya. Orang tadi bernama Rasputin. Orang yang berkumpul ini adalah orang-orang penting dari beberapa negara yang berambisi untuk menguasai dunia. Pertemuan itu dipimpin oleh seorang pria gundul yang dikenal dengan nama Gembala. Gembala memberikan sebuah cincin dan meminta mereka untuk memakaikannya sebagai tanda kesetiaan terhadap dirinya. Cincin itu tidak hanya sebagai perhiasan, namun di dalamnya terdapat racun sianida. Dan apabila mereka gagal di dalam melakukan misinya, mereka diminta untuk menggunakan racun itu. Di dalam pertemuan itu, si Gembala meminta anak buahnya yang bernama Prinsip untuk membunuh seseorang yang bernama Ferdinand. Tak lama kemudian, Prinsip yang telah berada di kota melihat sebuah iring-iringan, dan di dalam iringan tersebut terlihat Leonard dan Conrad beserta Kitchener yang sedang menemani temannya yang bernama Ferdinand dari Austria. Melihat Ferdinand berada dalam rombongan itu, Prinsip segera melemparkan bom ke arahnya. Namun Conrad yang berada di depan dengan refleks menangkis bom tersebut sehingga terlempar ke mobil yang berada di belakangnya. Prinsip gagal dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memutuskan untuk menelan pil sianida. Namun di saat ia hendak menelannya, ia mendapat kesempatan kedua. Ia melihat rombongan Ferdinand lewat di hadapannya, dan ia pun tidak akan melewatkan kesempatan itu. Ia mengambil pistol yang telah ia persiapkan dan segera menembakkannya ke arah Ferdinand dan istrinya. Suatu hari, Leonard bercerita kepada Conrad tentang 3 orang raja yang merupakan sepupunya dari negara Inggris, Jerman, dan Rusia. Dari ketiga raja tersebut, hanya raja dari Inggrislah yang menginginkan menjaga perdamaian dunia. Ia meminta kepada saudara-saudaranya dengan mengirimkan mereka surat untuk tidak terpancing dengan adanya kasus pembunuhan Ferdinand. Namun salah satu ajudan raja dari Jerman yang bernama Erik meminta tuannya untuk mengabaikan surat dari Raja Inggris, dan ia meminta segera memerangi Rusia. Sedangkan Raja Rusia yang bernama Nicholas mendeklarasikan perang dengan Jerman atas saran dari ajudannya yang bernama Rasputin dan merupakan seorang guru spiritual keluarga kerajaan. Dan pertempuran antara Rusia dan Jerman pun terjadi dalam 2 tahun. Sumber daya mereka pun habis dalam peperangan.
asleep. Dan pada suatu saat, Rasputin memberikan opium kepada anak Nicholas yang membuat anak itu pingsan. Rasputin berjanji kepada Nicholas dan istrinya untuk mengobati anak mereka dengan syarat Nicholas memerintahkan pasukannya mundur dari peperangan. Kejadian itu diketahui oleh Felix, anak Nicholas, dan merupakan sepupu dari Konrad. Ia segera menuliskan surat kepada Konrad tentang apa yang terjadi di Rusia. Kemudian Konrad bersama ayahnya menceritakan kepada Kitchener dan Martin. Martin menyarankan agar Inggris segera mengirimkan pasukan elit ke Rusia untuk membereskan masalah ini. Hal ini disetujui Kitchener. Konrad meminta ia diikut sertakan pergi ke Rusia, namun tidak disetujui Leonard. Dan pasukan pun segera berangkat ke Rusia. Dalam perjalanannya, rombongan mereka diserang oleh sebuah kapal selam, dan pelakunya adalah seseorang yang memakai sebuah cincin yang persis seperti kepunyaan anak buah si gembala. Berita penyerangan kapal pasukan elit Inggris dan kematian Kitchener telah sampai kepada Leonard dan Konrad. Leonard menduga itu adalah sebuah konspirasi untuk membunuh para petinggi negara. Kemudian Leonard mengajak Konrad ke sebuah tempat rahasia yang di dalamnya telah berada Mira dan Sola. Leonard menjelaskan kepada Konrad bahwa mereka selama ini telah membentuk sebuah intelijen yang sangat berguna bagi kerajaan Inggris, dan mereka telah mengirimkan beberapa informan ke berbagai negara. Dari hasil interogasi terhadap prinsip dan pelayan di rumah Nicholas, diketahui bahwa Rasputin memiliki organisasi yang terstruktur dan mengendalikan perang yang selama ini sedang terjadi. Your cousin's letter made one life. To kill Grigory Rasputin. Maka mereka memutuskan untuk pergi ke Rusia dengan tujuan untuk membunuh Rasputin dengan cara memasukkan racun ke dalam kue yang akan diberikan kepada Rasputin. Singkat cerita, mereka tiba di Rusia, di kediaman Nicholas yang sedang mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh para bangsawan Rusia, termasuk Rasputin. Konrad dan Leonard pun sempat berkenalan dengannya. I see you've mastered the Berioska glide. Englishman. Dalam perbincangan bersama Rasputin, Leonard mengeluhkan tentang sakit di kakinya akibat luka tembak beberapa tahun silam. Rasputin bersedia untuk mengobatinya dan mereka pun segera berpindah ke sebuah ruangan yang di atas mejanya telah tersedia sebuah kue yang telah diberi racun untuk diberikan kepada Rasputin. Rasputin menikmati kue itu, lantas ia meminta Leonard untuk berendam di air es untuk mengobati lukanya. Rasputin yang menyadari kue yang diberikan Leonard terdapat racun di dalamnya, bermaksud untuk membunuh Leonard. Bersamaan dengan itu datang Konrad dan Sola yang sedang menguping di balik pintu untuk menolong Leonard, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Go and help your father. Pada akhirnya mereka berhasil membunuh Rasputin yang ditembak oleh Mira. Berita kematian Rasputin telah sampai ke si gembala, maka ia memerintahkan anak buah lainnya yang bernama Lenin untuk melanjutkan misi Rasputin, yaitu untuk menghancurkan negara Inggris yang dipimpin oleh Raja George dengan membuat rakyat mereka kelaparan. Untuk mengantisipasi Amerika sebagai sekutu membantu Inggris, Erik sebagai penasehat Raja Jerman meminta William untuk mengirimkan pesan kepada Meksiko sebagai sekutu mereka untuk menyerang Amerika. Berkat informannya yang telah tersebar, pesan yang mereka kirim telah diketahui oleh Mira dan Leonard. Ia segera melaporkannya kepada Raja George dan melaporkannya kepada Presiden Amerika Serikat. ambassador in Mexico City. He proposes an Six with this telegram, old boy. Kitchener would be proud. Response, Mr. President. But how can thing till I have undeniable proof? To telegram authenticity. Worried. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Konrad mendaftarkan diri sebagai tentara Inggris dan tak lama kemudian ia ditugaskan ke medan perang. Even to the hoots of tired out.
Di medan perang ia berhasil menyelamatkan tentara Inggris yang telah menyamar sebagai tentara musuh dan membawa pesan rahasia penting dari negaranya. Namun hal itu membuat kecurigaan temannya. Ia menyangka Conrad sebagai mata-mata musuh dan ia pun menembak Conrad hingga tewas. He took the full force of that blast, sir. Yeah, that's right. Lance Corporal, what you need? Berita kematian Conrad tentu saja membuat Leonard merasa terpukul dan membuat semangat hidupnya telah hilang. Namun Mira yang selalu mendampinginya terus memberikan motivasi dan semangat hidup Leonard pun bangkit kembali. Be the man your son would have been. Accept a very strong cup of tea. Feeling better, Polly? Kemudian pada suatu hari Leonard mengunjungi Dubes Amerika Serikat dan ia melihat sebuah shawl yang persis dipakai oleh pembunuh Ferdinand. Tanpa ragu lagi, ia mencari pemilik shawl itu. Ternyata pemilik shawl itu adalah seorang wanita yang bernama Matahari. Ia mencoba membujuk dan merayu Presiden Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam peperangan yang sedang terjadi dan mendokumentasikannya. She deducing the president and is now blackmail. Dengan berbekal shawl merah, Leonard mencari asal-muasal shawl merah itu dengan mengunjungi penjahit Kingsman. Dan dari Kingsman inilah diketahui tempat berasal pembuat shawl merah. Mereka pun segera mendatangi tempat yang ditunjukkan Kingsman yang berada di sebuah pegunungan. Mereka mendapat rintangan dan perlawanan dari anak buah si gembala. Namun dengan susah payah mereka berhasil menaklukkan anak buah si gembala. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemui si gembala. Alangkah terkejutnya Leonard, ternyata si gembala adalah Martin, ajudannya Kitchener. Morton. We thought that ourselves. And in poor kitchen, quite literally. Terjadi perkelahian di antara mereka. Pada saat Martin hendak menembak Leonard, Sola yang berada tak jauh berusaha untuk melindungi Leonard dan tembakan itu mengenai tubuhnya. Perkelahian pun berlanjut dan mereka berusaha untuk saling membunuh. Fuck this gentleman shite! You bastard! Di saat Leonard terdesak, kambing peliharaan si gembala menusukkan tanduk ke kakinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Leonard untuk mengalahkannya, dan Martin pun tewas jatuh ke jurang. You can't do it. You can't. Become the man that my son would have been. Are you all right? We've been from here. Mr. President, Chef has made your... Thank you. Di akhir film, Raja George berterima kasih kepada Leonard. Dirinya telah selamat dari pembunuhan anak buah si gembala, dan ia tidak bernasib sial seperti sepupunya yang lain. Nicholas mati oleh anak buah si gembala yang menyamar sebagai juru potret istana, dan William telah mengundurkan diri sebagai Raja Jerman. Kemudian ia meminta Raja George untuk mendatangi gedung tempat penjahit Kingsman. Di sana Leonard memberitahukan kepada George tentang organisasi yang telah ia bentuk selama ini, yang bernama Kingsman, dengan tujuan untuk selalu membuat dunia ini menjadi damai. May our sons and friends rest in peace. Kingsman.